mengkaitkan kesalahan dia kepada orang tua, karena begitu tidak ya, mendapatkan bimbingan tuntunan dari orang tuanya. Betul. Itu orang banyak sekali mau mengorbankan apa saja yang penting punya anak, tetapi kadang-kadang lupa bahwa anak itu adalah amanah dari Allah. Sehingga sangat penting untuk membimbing, membesarkan anak, mengasuh dengan cara yang baik sehingga dia bisa menjadi anak yang soleh dan soleh. Bukan hanya di mulut. Karena banyak orang yang mudah-mudahan nanti ketika anaknya lahir ditanya, jadi gimana nanti ya, mudah-mudahan dia menjadi anak yang soleh dan soleh. Tidak akan bisa kalau hanya sekedar di mulut saja. Anak itu mendapatkan patron pembelajaran dari orang tuanya. Kan dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci seperti kertas bersih. Betul. Belum ada orat-oratnya. Dan dia akan terbentuk bagaimana dia melihat pembelajaran kehidupan dari orang tuanya sebagai pendidik dan orang yang bertanggung jawab dalam membentuk karakternya. Seperti itulah sehingga anak itu mestinya diberikan pembelajaran. Dan kalau Al-Quran mengajarkan bagaimana kita berdakwah, dalam Al-Quran disebutkan surah An-Nahl ayat 165, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan penuh kebaikan. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan contoh teladan yang baik. Ini yang berat. Sulit teladan itu yang berat. Yang berat kadang-kadang orang tua kita mencontohkan. di tangannya handphone apa itu remote TV. Kamu udah sholat maghrib belum? Tapi dia masih sibuk nonton. Dia ingat untuk mengajarkan. Dia hanya mengingatkan gitu ya. Tapi dia tidak melakukan. Tidak memberikan contoh yang baik. Belum lagi tentang kebohongan. Kan kadang-kadang begitu. Malah anak kecil sudah dikasih, nanti kalau ada yang cari bapak bilang ya. Bahkan kita secara tidak sadar mengajarkan kebohongan kepada anak kita. Bilang nanti bapak nggak ada gitu. Yang sialnya kalau begitu datang, bapakku bilang. Itu sih kayak humor itu ya. Papa bilang papa nggak ada gitu. Papanya mana? Itu di kamar. Ya subhanallah ya. Nah ini Ustadz nih, saya pengen tahu nih, ketika pendidikan anak dalam Islam ini dimulai sejak umur berapa nih? Ada yang bilang dimulai 25 tahun sebelum dia lahir. 25 tahun sebelum dia lahir? Wah, saya ketemu calon saya aja belum ketemu. Ya, artinya mulai pada diri sendiri. Jadi karena kita yang bakal menjadi suri teladan tadi itu ya, subhanallah. Pembiasaan dari sendiri. Kemudian pada tahap berikutnya mencarikan ibu yang baik atau pasangan yang baik, mencarikan yang baik. Betul. Agama mengajarkan tunkahul mar'ah atau tunkatul mar'u li arba'atin. Dinikahi seorang wanita atau pria itu alasannya karena 4. Li jamaliha, karena ketampanannya atau kecantikannya. Rupa ya? Ya, rupanya. Wah, biar gimana kan kita terkesan first impression itu melihat dari kemasan ya. Kemasannya dulu kan. Baik. Kemudian walina sabiha, keturunannya gitu. Anaknya siapa gitu, baik-baikkah orangnya. Walimaliha, dari hartanya. Oh, ya dilihat juga harta termasuk juga ya? Termasuk ya. Baik. Artinya kan kita senang untuk menjadi pasangan hidup kita adalah orang yang punya harta. Gitu. Sehingga kita nanti tidak akan kesulitan dalam menjalani kehidupan. Jangan sampai kita menjadi kafir. Tapi itu nomor 3 ya? Fakir gitu ya. Fakir, itu nomor 3. Jangan harta dulu nomor 1 ya? Iya. Yang keempat, justru ini nomor urut terakhir, walidiniha, dan melihat kepada agamanya. Oh subhanallah. Tetapi dikatakan yang 3 pertama itu bakal hilang gitu. Ada batasnya. Kalau orang ganteng, seperti kecuali Mas Ferdi kali ya. Dari dulu udah cakep, sekarang tambah cakep. Amin. Wah, nggak ada uang kecil ini aja. Rekening langsung transfer ya. Gitu. Bisa aja. Jadi gini. Ya. Li jamaliha gitu. Akan ada batas waktunya nanti. Pasti udah tua. Betul. Itu pasti akan hilang. Nasabiha, keturunan semuanya tidak akan berubah gitu, tapi tidak akan berarti biar dia anak siapa Betul, kalau akhirnya sudah. Ya. Nah, begitu juga tentang harta itu bisa hilang secepat kita membalik tangan kalau Allah menghendaki. Tapi ada satu hal yang tidak akan bisa hilang, walidiniha, dan ini bisa Rasul menyatakan kalau kau mau selamat dan menenangkan hati kamu, maka perhatikanlah karena agamanya. Karena keempat. Nah, itu mulai dalam proses mendidik anak ketika kita memilihkan pasangan yang tepat, sehingga nanti anak kita juga bisa bercermin
ya, meniru dari orang yang tepat. Kemudian ketika dia mulai lahir, pertama kali dia lahir, Diazankan. itu juga sebuah pembelajaran. Betul. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sebelum kita ditiupkan ruh, Allah sudah bertanya, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Benar, kami kamu bersaksi. Tapi kadang-kadang ketika kita sudah terlahir di alam dunia, jadi lupa sama persaksian kita itu. Akhirnya diingatkan kepada kita, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, gitu. Jadi diazankan supaya kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ini yang sementara, ingat, kita dalam proses perjalanan untuk kembali kepada Allah, dan jangan sampai lupa bahwa kita ini dituntun oleh Allah. Kalau kita lupa berpegang kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita menyembah dan kita berpegang bukan kepada Allah tetapi kepada tagut. Sudah salah lagi dari kecil, itu salah pendidikan lagi tuh.